Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mubin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwati billah rahimakumullah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di kesempatan malam hari ini, malam yang indah ini, di hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Kembali panjenengan semuanya bisa mengikuti kajian rutin Majelis Jumat yang diselenggarakan oleh DPD Kota Surakarta, DPD PKS Kota Surakarta maksud kami. Dan di kesempatan kali ini, di Ahad atau di Jumat ketiga, kita akan bersama-sama mengikuti kajian rutin yang akan nanti disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Kasori Mujahid, Manchester Agama. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di DPD Kota PKS Kota Surakarta ini telah hadir tokoh dari Serengan dan juga Pasar Kliwon, dan juga di tengah-tengah kita ada Ustadz Abdul Ghaffar Ismail SSI yang sudah hadir pula di kesempatan kali ini. Dan marilah pada kesempatan kali ini kajian rutin Majelis Jumat yang akan membahas tentang sebuah kitab ulama Kiai Haji Bisri Mustafa. Dalam kajian Majelis Jumat kita kali ini, marilah kita bersama-sama kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kita dan lancar acara kita pada kesempatan kali ini dari awal hingga akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwah hasanah yang telah memberikan inspirasi bagi kita semuanya dalam kebaikan-kebaikannya, dan semoga kita termasuk salah satu bagian dari umat beliau yang istiqomah di jalan dakwah ini, dan kita nantinya akan mendapatkan, insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita apresiasi acara kita pada malam hari ini, karena malam hari ini adalah sebuah kajian yang sangat penting bagi dakwah, karena kita akan melihat bagaimana para ulama kita, para waliullah yang ada di Nusantara ini untuk menyebarkan Islam, dan kita bersama-sama nanti akan mendengarkan apa-apa yang dipaparkan oleh Ustadz Dr. Kasori Mujahid MAG. Presiden RI pertama kita pernah menyampaikan, yaitu Insinyur Soekarno mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Kemudian pernyataan beliau juga dilengkapi oleh Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid. Beliau menyampaikan jas hijau, jangan lupakan jasa habaib dan ulama. Dan kemudian PKS juga jas putih. Jas putih adalah artinya PKS bersama-sama anak bangsa untuk mengukir sejarah dengan prestasi dan kebaikan, serta membuat putihnya sejarah di Indonesia, insya Allah, sehingga bisa menginspirasi orang lain untuk meniru kebaikan-kebaikan
baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Ikhwati billah rahimakumullah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nantinya Ustadz Dr. Kausari Mujahid MAG akan memberikan pemaparannya tentang kajian rutin kita di Majelis Jumat ini, terlebih dahulu akan kami sampaikan kurikulum vitae beliau, biodata beliau. Nama Al-Ustadz Dr. Kausari Mujahid MAG. Beliau lahir di Brebes tanggal 18 April 1967. Alamat beliau di Lor Pasar RT 03 RW 08 Pajang, Lawean, Surakarta. Status menikah, beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 anak. Riwayat pendidikan beliau SD atau MI di Brebes, MTSN di Brebes, MAN 1 di Yogyakarta. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan di S1 FMIPA UGM Yogyakarta. S2 beliau pemikiran Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian S3 beliau di studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun moto hidup beliau adalah keistiqomahan dalam kemuliaan adalah kunci keberhasilan. Masya Allah. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, baik yang mendengarkan langsung offline di DBD Kota Surakarta maupun di rumah yang mendengarkan dari live streaming YouTube maupun Facebook, akan kita perdengarkan bersama pemaparan beliau Ustadz Dr. Kausari Mujahid MPD dalam membahas kitab Tarikh Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Untuk itu langsung saja kepada beliau Ustadz Kausari Mujahid kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda sekalian berada dan menyimak acara ini, terutama yang hadir pada kesempatan malam hari ini di DPD PKS Surakarta, para kiai-kiai muda itu di kota Surakarta, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bicarakan, kita sampaikan, mendapatkan kemanfaatan yang banyak untuk dakwah Islam di masa-masa yang akan datang. Seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah para ulama kita, para kiai itu mengambil warisan ilmu dari mereka, karena mereka adalah pewaris para nabi, ya. Jadi kita berkesempatan bisa belajar dari para ulama, dari sanad-sanad yang beliau sampaikan kepada kita, dari ilmu-ilmu yang kita belajar dari mereka banyak sekali, ya, sambung menyambung sampai kepada kita, sehingga kita bisa belajar memahami Islam, bisa memahami ajaran agama Islam, bisa mendakwahkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu menguatkan langkah-langkah kita di dalam penyiaran dan penyebaran daripada agama Islam ini, penguatan agama Islam ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita bersyukur kita mendapatkan satu contoh di antara contoh kiai para ulama kita, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, ya, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa. Pada set pertama kita akan membaca bahwa beliau adalah seorang tokoh besar, ya, tokoh besar, ya, dalam dunia pendidikan pesantren, gitu, ya, dalam gerakan dakwah di Nahdlatul Ulama, ya, dalam pemikiran Islam, karena juga beliau banyak menulis kitab-kitab yang banyak. Menurut sahabat saya, ketua PCNU Semarang, Kiai Haji Anasom, beliau mengatakan Kiai Haji Bisri Mustafa itu menulis 176 kitab, itu, ya, baik dalam pemikiran Islam, kemudian dalam mata-mata pelajaran di pondok-pondok pesantren dan sebagainya, ya. Beliau juga pernah aktif di dunia politik, gitu, ya. Walaupun beliau tidak sempat, kalau tidak keliru nanti bisa dilihat, jadi anggota Dewan Perwakilan di pusat, di P3 waktu itu, P3 itu, ya. Nah itu, jadi ada dunia pendidikan, ada dunia dakwah, ada pemikiran Islam, dan dunia politik, gitu. Monggo lanjut di berikutnya. Beliau lahir pada tahun 1915, jadi di Rembang, ya, di Rembang, Jawa Tengah, ya. Meninggal pada tahun 1977, ya. Jadi ya, kota-kota Pantura, kota-kota pergerakan para ulama dahulu, ya. Kemudian masuk ke wilayah kita sampai ke Solo, ke daerah-daerah ke selatan, ya. Alhamdulillah, kemudian berkat jasa para
wali, para sunan, kemudian kita para ulama-ulama itu bisa menjadi seperti ini makmurnya dalam penyebaran agama Islam, ya. Terus beliau sangat terkenal menulis tafsir Al-Ibris itu, ya, yang ditulis pada tahun 1960. Ini bukunya masih kitabnya masih dipakai di pesantren-pesantren kita, ya. Jadi mungkin kita yang mau belajar tafsir di samping tafsir yang lain itu, ya, kita bisa membaca tafsir ini dengan bahasa Jawa. Mungkin karena kita sangat dekat dengan bahasa Jawa, bahasa Pantura juga dekat sama bahasa Surakarta, gitu aja. Insya Allah bahasa Surabaya juga dekat sama bahasa Solo, tidak ada masalah. Ini beberapa karya yang tadi saya sebut, diantaranya dalam bidang tauhid, fikih, tasawuf, hadis, sastra Arab dan sebagainya, ya. Di antara karya beliau dalam sejarah ada yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu Tarikh Aulia, ya. Dilanjutkan slide-nya hari ini. Beliau mensitir ayat di Quran surat Hud ayat 120, ya. Jadi itu, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Itu aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadil haqq mau'idatun wa zikra lil mu'minin. Nah, ini yang barangkali kepentingan kita terhadap sejarah di sini. Jadi kenapa kita berkebutuhan terhadap sejarah? Di surat Hud ayat 120 itu. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, ya. Jadi fungsi pertama dari kisah itu untuk menguatkan kejiwaan kita semuanya, ya. Kemudian sebuah kebenaran serta pengajaran dan peringatan, ya, bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjuk kepada fungsi tentang sejarah di surat Hud ayat 120 itu. Jadi di samping untuk peneguhan hati, karena Kanjeng Nabi pada awal dakwah Islam di Mekah, di Madinah, itu mesti akan ditanya, kenapa engkau mengaku Nabi? Iya. Kenapa engkau mengaku Nabi? Iya. Kemudian apa yang menjadi modal kamu, kira-kira begitu bahasa kitanya. Gitu. Ketika engkau mengaku sebagai seorang nabi, itu makanya kemudian kita membaca Al-Quran sebagian besarnya adalah tentang pengajaran-pengajaran melalui sejarah para rasul terdahulu. Ada kesambungan sanad antara yang beliau sampaikan dengan para rasul-rasul sebelumnya yang beliau sampaikan. Ini kepentingan kalau kita membaca Al-Quran begitu, ya. Kenapa dalam Al-Quran itu tentang sejarah, tentang kisah, tentang sirah para nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, termasuk dalam kitab-kitab hadis beliau juga banyak menyampaikan tentang hal yang demikian itu, supaya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak punya kekuatan itu aja untuk mengkanter hujah dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya begitu, ketika beliau bercerita tentang Baitul Maqdis, ya dah, orang-orang kafir Quraisy bertanya, pintunya ada berapa? Artinya apa? Artinya mereka menguji tentang sejarah, gitu aja. Kemudian menghadap kemana, gitu aja. Orang-orang yang datang ke sana siapa saja? Wow, luar biasa. Jadi padahal
perjalanan beliau dari Mekah itu ke Baitul Maqdis itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Disuruh menyampaikan itu secara detail itu tentang pintunya, tentang ornamennya, tentang orang-orang yang lalu lalang antara Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Bisa dibayangkan. Bahkan Nabi disuruh menceritakan ontanya berwarna apa, membawa apa dan sebagainya. Itu kisah-kisah sejarah. Itu ini pengokohan hati beliau. Itu yang pertama. Ini tidak mudah ya, ternyata bahwa ternyata sejarah ada sisi lain yang perlu disampaikan kepada orang, bahwa jenengan punya sanad yang sama. Ini penting. Jadi punya akar yang sama dengan para pendahulu panjenengan, para kiai, para ulama. Tidak boleh melupakan guru-guru kita, nggak boleh melupakan para kiai kita, nggak boleh melupakan para wali kita, sunan kita dan sebagainya. Maksudnya itu barangkali ya. Itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari kita nanti belajar tentang ini. Nah, kita monggo ke kitabnya ya, kitab tentang ini. Nah, ini kitab asli dari beliau yang ditulis yang selesai ditulis pada tahun 1952. Ya. Kitabnya seperti ini. Ya, kitabnya seperti ini. Kecil kitabnya, tipis. Hanya berapa halaman nih? Hanya 36 halaman kalau di kitab aslinya ini. Itu aja. 36 halaman. Ya. Jadi bukunya sama ya? Jadi bisa bukunya kecil begini aja. Ya. Ini insya Allah monggo diteruskan di dalamnya. Namanya Tarikh Aulia, Tarikh Wali Sanga atau Wali Songo. Itu kalau dibaca secara itu nih, monggo di halaman berikutnya ya. Jadi ini kitab sejarah Wali Songo ya. Ini bisa dibaca enggak kira-kira? Muqaddimah itu ya. Muqaddimah itu. Ya, saya muqaddimah yang ditulis oleh beliau ya. Ilmu tarikh, ilmu yu'rafu bihi ahwalul madiyyin, ya kan? Jadi kalau yang ini bahasa Arab, nanti yang lainnya bahasa Jawa. Gitu ya. Jadi ilmu tarikh itu adalah ilmu yang mengetahui tentang hal ihwal, kisah-kisah pada masa yang telah lampau. Itu aja. Wasamratuhu i'ta'u dhi haqqin haqqah. Itu aja. Ya, apa namanya? Artinya samrohnya itu aja. Buahnya kita akan mendapatkan apa orang atau ya sesuatu yang segala sesuatu yang terkait dengan hak itu aja. Akan mendapatkan kebenaran daripada cerita-cerita yang telah lalu. Kemudian untuk apa? Istirja'un nufus itu aja. Wastiksaruha min a'mali salihah wa tasbituha. Itu aja. Agar orang bisa kembali dalam apa namanya? Penguatan jiwanya. Itu aja. Kemudian untuk banyak apa namanya? Beramal soleh. Jadi sesungguhnya buah dari kita belajar sejarah sesungguhnya untuk kekuatan amal soleh itu. Seperti tadi yang dikatakan oleh beliau dalam ini dikatakan oleh beliau dalam qala Allah Ta'ala wa kullan nakussu alaika min abba'ir rusul manusabbitu bihi fuadak. Kan itu kan?
Itu di surat Hud tadi ayat 120 yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi semua hal ihwal tentang kisah-kisah para rasul kami sampaikan, kami ceritakan kepadamu Muhammad agar engkau teguh pendiriannya. Itu jadi manusabbitu bihi fuadak. Al-ayah tadi sudah saya sampaikan di depan ya, dalam surat Hud ayat 120 itu ya. Terusnya di sini pewarisan nilai-nilai beliau di sini ya. Jadi apa namanya, seperti yang ini di depan saya para pemerhati sejarah yang muda-muda ini, jadi pengikut para ulama, para habaib, para kiai, insyaallah gitu aja. Kemudian wa an Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, jadi Sa'id bin Abi Waqqas pernah berkata ya, kana hadhihi syarabu abaikum. Betul ya? Jadi ana qala kana abi yuallimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu fayaqulu ya bunayya hadhihi syarafu abaikum fala tangsau zikraha ya. Kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah. Jadi adalah ayahmu dulu pernah menceritakan tentang sejarah maghazinya, tentang peperangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia berkata, ya bunayya hadhihi syarafu abaikum ya toh, inilah orang-orang bapak-bapakmu yang termulia itu ya. Kemudian janganlah kamu sekali-kali melupakan mereka ya. Jadi sejarah bapak-bapak kita dulu, perjuangan beliau juga tidak boleh kita lupakan. Mungkin mereka ada yang berbeda dengan kita, wasilahnya, caranya dan sebagainya menurut zamannya masing-masing. Jadi likuli apa namanya itu, likuli setiap zaman, setiap apa namanya zaman itu ada rijalnya masing-masing gitu ya. Jadi sangat terkenal itu gitu ya. Setiap zaman itu ada rizalnya masing-masing. Setiap marhalah itu juga ada fikrahnya masing-masing ya. Jadi tidak sama fikrahnya, berbeda menurut tuntutan daripada zamannya ya. Makanya setiap orang mestinya selalu dinamis dengan pergerakan, dengan perubahan zaman ya. Jadi mungkin esensinya itu sama, tetapi metodenya mungkin berbeda ya. Pokoknya tetap sama, usulnya sama, tapi berubah pada tingkatan teknisnya atau yang lainnya. Cara dakwahnya, penyiarannya sama itu aja. Mungkin ada sisi-sisi yang lain yang digarap dengan seni, dengan mungkin zaman Sunan dahulu berbeda dengan sekarang, tapi bentuknya atau mungkin pokoknya tetap sama ya, sebagai bagian dari poros penyebaran agama. Terus apalagi itu? Qala Az-Zainuddin Az-Zain Al-Iraqi ya, betul ya? Dari rahimahullah, wal ya'lami talib, hendaklah para penuntut ilmu mengetahui bahwa sejarah itu akan menghimpun apa-apa yang benar dan apa-apa yang tidak diakui, yang diingkari. Jadi dalam sejarah itu ada dua hal pokok kata beliau. Sesuatu yang itu benar itu ya, dan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Mesti ada itu. Ya, akan berjumpa antara keduanya. Ada pertarungan antara keduanya. Jadi orang disuruh memilih dia pada posisi mana itu ya. Ini kenapa kita diantara kepentingan kita belajar sejarah itu ya. Jadi Imam Ibnu Hambal rahimahullah dan para imam-imam yang lain pernah apa namanya, idza rawaina fil halal wal haram syaddadna wa idza rawaina fil fadail tasahalna. Jadi beliau mengatakan bahwa
para ulama, para kiai itu akan lebih sulit mengatakan tentang pelajaran-pelajaran yang halal dan haram, itu kata beliau. Tapi para ulama-ulama kan lebih mudah ketika menerangkan tentang keutamaan-keutamaan. Ini juga bagian dari sejarah yang terjadi. Jadi ternyata dimuncul juga sesuatu yang tentang halal haram itu juga tidak mudah kita sampaikan di masyarakat, itu kan. Kadang-kadang kita karena alasan mengadaptasi, karena alasan dakwah itu bertahap dan sebagainya, kemudian kita lupa mengatakan ada sisi halal, ada sisi haram di dalam kehidupan masyarakat, gitu deh. Bahwa syirik itu haram, kan gitu kan? Bahwa durhaka kepada orang tua itu haram, bahwa minuman keras itu haram, bahwa berzina itu haram, bahwa saksi palsu itu haram dan sebagainya. Itu kadang-kadang saya tak delok dhisik kira-kira pas apa ndak kan gitu, itu kan sulit gitu ya. Mengatakan halal haram itu di masyarakat sulit gitu. Ketimbang ketika kita menyampaikan misalnya saumu yaumu arafah yukaffiru dzunub sanataini, misalnya kan gitu ya. Berpuasa pada tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, ya kan? Lebih mudah kita ngomongnya, ya toh? Setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Tapi kalau sudah bicara halal haram mulai agak harus pakai metode-metode lagi, ya, pakai dasar-dasar yang kuat, itu pakai bahasa-bahasa yang. Nah, kita sekarang sedang akan belajar dengan Kiai Haji Bisri Mustafa, ulama besar di kalangan kita di Nahdlatul Ulama, itu aja, yang dekat dengan kita, itu aja, yang dekat dengan kita. Bahasanya juga dekat, cara kita mencari tempatnya juga tidak jauh, itu ya. Seperti barangkali kalau kita mencari para ulama kita di Solo, kalau di Al-Islam ada Kiai Haji Al-Ghazali, ya, Abdullah Az-Ghazali dan sebagainya, macam-macam banyak sekali. Kita dekat, tapi kita juga lupa. Mungkin kayak Ustadz Abdul Wahab Ismail itu sudah banyak punya kitabnya, kan itu ya. Tapi kita kan jarang mengkaji para ulama di sekitar kita, padahal mereka sangat berjasa dalam pengajaran agama Islam di kota Solo dan sekitarnya. Berdiri bahwa Al-Islam itu berdiri tahun 1928, itu ya, bayangkan. Jadi sudah sangat jauh, ya. Seperti berdirinya secara resmi Nahdlatul Ulama tahun 1926, kan gitu kan, dekat sekali kan, berarti hanya selisih 2 tahun. Walaupun saya yakin pesantren-pesantren di Nahdlatul Ulama berdiri jauh sebelum itu, ya. Itu para rawuh sedaya, para pemirsa sedaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo diteruskan halaman berikutnya. Tarikh Aulia itu tarikh Wali Songo, itu ya. Kenapa ini penting, ya? Wali Sanga. Saya kalau bahasa kitanya Wali Sanga, bahasa Surakartanya Wali Songo, itu aja. Jadi tarikh Wali Songo. Kenapa Wali Songo penting? Karena dia membangun peradaban khususnya di Jawa dan Nusantara. Itu kenapa pentingnya itu, yang sering dilupakan orang sekarang, sehingga dibuat mitos, legenda, supaya nilai-nilai mereka hilang, ya, supaya warisan mereka hilang. Yang kita tahu hanya sekedar legendanya saja, cerita-cerita yang berbau takhayul, khurafat dan sebagainya. Tapi sejarah mereka dilupakan, cara pandang mereka dilupakan, cara mereka berdakwah dilupakan, cara mereka bergaul dengan masyarakat dilupakan, gitu ya. Jadi begitu yang kita tahu. Kita hanya tahunya mereka nunggu nang kali, itu ya, nganti jenggoten nganti jenggoten lumutan, gitu ya. Kemudian akhirnya jadi Sunan Kalijogo, kan gitu kan. Nah, kita nggak tahu
Kali Jogo itu apa dan sebagainya, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu mereka Kanjeng Kiai Kali Jogo itu berdakwah kayak apa, kita juga nggak tahu. Ya, memakai dasar-dasar apa kita juga nggak tahu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan sedikit-sedikit kita belajar yang semacam ini, kita akan mengenal betul siapa Wali Songo itu. Ya, karena mereka adalah perubah zaman pada abad ke-15-16, sehingga bangsa Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Itu kan, jangan bayangkan itu aja. Jadi sebelum abad ke-15 saya yakin tidak amazing itu aja pada itu, ya. Tapi dengan kekuatan Wali Songo menyebar sampai ke pelosok-pelosok negeri Nusantara, ke Ternate, ke mana-mana kan itu ya pengaruhnya. Ketika berdiri eksistensi kekuasaan politik Demak, nah ini bagi jenengan sangat familiar ini, gitu ya. Jadi ketika eksistensi sistem politik kekuasaan itu terjadi di Jawa, setelah itu kemudian penyebaran agama Islam sangat luar biasa. Ya, ini diantara manfaat tentang kekuasaan politik memang. Ya, sangat cepat sekali perubahan yang ada walaupun ada sisi-sisi lemahnya, saya yakin. Itu aja. Jadi ketika saya membaca ketika Sultan Trenggono itu meluaskan wilayah di seluruh Jawa, itu juga mungkin agak keteteran barangkali ya di wilayah-wilayah penanaman ajaran agama Islam, karena orientasinya lebih ke ekspansif, gitu aja, lebih ke penguasaan wilayah. Kemudian sementara daya dukung para ulama barangkali pada masa itu tidak sebanyak pada zaman sekarang, ya itu. Kemudian nerangaken, wah ini bahasa Jawa, nerangaken babat kiyo anggaplah sejarah, gitu aja ya, gitu ya. Babatipun wali tanah Jawi, dipun tambah catatan-catatan tarikh Indonesia, itu kan, kanthi ringkes, gitu aja. Kandi ringkes itu sampean ki ora pati pemilih ya. Ini sejarah yang hilang juga. Jadi mungkin bagi Ustadz Busnafi itu familiar gitu ya, karena orang Jawa Timur. Mungkin yang Jawa Timur pesantrennya sangat kuat itu nih. Mungkin kita biasa membaca Arab Pegon itu. Ini sudah hilang sejarah Arab Melayu ini, Arab Jawa Pegon Melayu ya. Dulu kitab-kitab semacam ini ya. Saya punya kitab Bulughul Maram pakai kitab Pegon. Saya punya kitabnya Kiai Maimun Zubair juga, Kiai Haji Maimun Zubair pakai Arab Pegon itu aja. Itu jadi itu terus aja. Dening Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, kira-kira bisa dimulai dibaca ya. Wis karo sinau wae, mbutakan kapan kita nggak ngerti rampungnya, ora penting gitu ya. Ketoke wong macane wae kangenan wong meneh ngerti sinau kan gitu kan. Nah wong macane wae kangenan apa meneh nganti sinau. Nah mudah-mudahan gradul-gradulnya itu entuk rong pahala. Kan kata maca Quran itu ya. Monggo nerangaken babatipun wali-wali tanah Jawi dipun tambah catatan tarikh Indonesia kanthi ringkes itu. Nanti di dalam kitab ini akan disebutkan begitu. Ya tentu bahasa kiai tidak seperti bahasa orang akademik seperti yang kuliah-kuliah di ini ya. Mungkin nanti beberapa catatan juga akan kita sampaikan ya, akan saya sampaikan ya. Mungkin bacaan saya juga bisa keliru, namanya berangkat dari orang-orang terdahulu juga kan, apa mereka ya benar KB ya juga enggak, artinya tetapi kita lebih
akan berusaha menghormati para ulama-ulama dahulu, orang-orang yang sangat wirai, orang-orang yang sangat tawadhu, orang-orang yang sangat cerdas itu ya, dan istiqomah itu yang penting ya. Orang yang insyaallah mudah-mudahan mereka selalu di dalam bimbingan Allah, dalam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut monggo. Di halaman ke berapa nih? Kalih nggih. Nomor kalih niki. Nggo basa Jawa. Kata Ustaz Fahrudin kudu nih. Kudu maca iki gitu ya. Nanti ada kitab lain yang pakai bahasa Arabnya itu ya, pakai bahasa Arab ada ya, yang tentang kitab sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Wah, ini saya dapat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Wiwit kita bangsa Indonesia dados bangsa ingkang merdeka. Itu kan? Gimana Pak Kismadi, bisa ya? Ya, wiwit kita bangsa Indonesia dados bangsa ingkang merdeka. Rupi-rupinipun kita lajeng sami giat. Itu ada K di titik bawah, itu G jadinya. Giat. Ya, sambil sinau aja Pak Raharjo aja. Kayak Raharjo gitu ya. Jadi rupi-rupini pun kita lajeng sami giat. Apa kue? Apa? Naluri leluhur kita ya. Babat ipun sinahu, sejarah dipun wucalaken. Jadi jim titiknya 3, h titik 3 itu c jadinya. Wucalaken ing itu ain di titik 3 gitu ya. Nanti lama-lama bisa sendiri kalau itu. Ini karena baru pertama ya. Karena baru pertama nanti masih ikiomo gitu ya. Ing sekolahan ing sekolahan gitu ya. Sekolahan ingkang mawi bahasa Indonesia itu ya. Kemudian apa itu? Daerah, bahasa daerah maksudnya daerah lan sanes-sanesipun nanging buku-buku sejarah ingkang itu ya. Kene mau saya kuing kowe ingkang apa Mas? Mau saya di Mas nutupi ingkang sampun sumiyar itu nggih utawi kawucalaken ing madrasah menika sebagian ageng boten nerangaken bab ingkang magepokaken kaliyan sejarahipun para wali-wali, para sunan-sunan. Itu nggih. Para wali-wali, para terus apa itu? Pamedar agami Islam ing Indonesia umumipun lan ing tanah Jawi khususipun. Ing mongko sejatosipun itu nggih. Apa itu? Wiwit kino milo, wah, gitu kan? Aku meripatku yus tua lu sewa. Jadi bukan karena nggak bisa baca, karena kacamatanya sudah nggak bisa itu. Ing mongko sejatosipun wiwit kino milo para raja-raja ing tanah Jawa menika persasat meh sedaya. Gitu. Jadi raja-raja pada masa dahulu gitu ya.
tersesat sebagian besar itu aja, bahkan hampir semuanya tansah dipun kanthi dening para sunan. Artinya di apa namanya, dibarengi, diajari oleh para sunan. Itu aja. Dari para sunan utawi para penganjur agami Islam. Pramila saking menika itu nggih wonten ing risalah alit menika, mung 35 halaman itu nggih. Penulis itu ya kepengin betul ya, badhe nyulik sekedhik ing bab ingkang magepokan kalian sejarahipun para sunan itu ya, kangge apa kuwi, kangge bumbunipun para ustadz mucal sejarah Indonesia datang para tilmidipun, para tilmid ngertos jenengan, para murid, para murid. Jadi bahasanya begitu. Mboten sanes mugi-mugi wonten gina. Itu ada K.3 ya kan gitu ya. Gina faidahipun. Gina faidahipun. Menika para sedaya. Jadi ini mukadimahnya seperti itu. Jadi kenapa beliau menulis tentang sejarah ini? Karena banyak di antara para guru-guru kita tidak ngerti sejarah para wali, para sunan. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling banyak, paling dekat dengan para raja-raja dahulu di tanah Jawa sebelum Kesultanan Demak. Jadi pada masa Majapahit juga begitu, pada masa zaman Erlangga juga saya temukan semacam itu. Jadi cobalah baca, kalau yang belajar sastra Jawa mesti bisa memahami orang-orang Timur Tengah yang ada di zaman Erlangga. Ya. Walaupun mungkin mereka disamaratakan dengan para kalau orang Hindu mengatakan apa itu, kalau kepada ustadznya namanya apa? Ya, itu para Brahmanya. Jadi yang ada, saya pernah baca satu kitab pada masa Erlangga itu ininya Brahmanya itu kalau berdoa 5 kali sehari semalam. Iya. Jadi kemungkinan besar penerjemahnya yang keliru. Itu aja, penerjemahnya yang keliru. Jadi kemungkinan besar adalah mereka adalah para ulama, para kiai yang sudah ada pada zaman Raja Erlangga. Ya, Erlangga aja sudah ada, apalagi pada zaman Singasari. Ya, pada zaman Kediri. Ya, udah zaman Kediri kan pada Erlangga ya, misalnya. Apalagi pada zaman Majapahit tentu akan sangat banyak. Ya, lebih banyak daripada pada zaman sebelumnya. Ya, saya rasa kita sudah bisa mempunyai sanad nih, sudah mulai rada sidik-sidik lah saya sambungkan bahwa para ulama itu tidak datang hanya pada zaman Majapahit atau pada Demak, tetapi jauh sebelum itu mereka sudah ada di tanah Jawa. Ya, khususnya pada yang paling sangat kita kenal pada abad ke-11. Ya. Kita paling banyak mendapatkan bukti sejarah pada abad ke-11. Ya, pada masa kerajaan Kediri. Ya. Mungkin menariknya di sini. Jadi pada masa Kediri sudah banyak orang Islam. Itu aja. Sudah banyak, termasuk penemuan Sayyidah apa itu namanya? Di Leran itu, Fatimah ya. Nah, Fatimah itu di Leran Gresik itu. Leran di mana sih? Leran itu kota atau desa pada waktu itu di tepi pantai, di 9 kilometer dari Gresik itu. Jadi artinya Gresik itu sejak dulu sudah menjadi tempat jujukan. Tahu tempat jujukan? Ya,
Jadi kalau ada orang Timur Tengah datang ke sini, ke Jawa, itu mesti mampirnya diantaranya ke Gresik, karena pelabuhan-pelabuhannya sudah dikenal oleh para ulama, sudah dikenal orang-orang dahulu yang sudah merintisnya, gitu aja. Sampai kemudian Kiai Haji Malik Ibrahim, kan itu kan? Kiai Haji Malik Ibrahim jadinya ya. Jadi karena orang menyebutnya Kiai Haji, jadi Maulana Malik Ibrahim itu. Nah, itu tentang kitab ini pada halaman sebelumnya sudah selesai ya. Sampai sini ya. Lanjut ya, nanti kalau waktunya habis dikabari saya ya. Beliau memulai dari Ratu ing Cempa, Cempo. Kalau di Solo ada namanya apa namanya? Aku istilah kono lho. Jadi nang Cempo kono loh. Itu ya yang ya jadi tempat pembuangan sampah ya. Cempo itu. Jadi di dekat rumah sakit itu. Ya. Jadi Ratu ing Cempo dimulai dari situ. Ya, naliko kurang luwih tahun 1300 Masehi ya. Nanti saya akan menerangkan Cempo itu menurut pendapat yang lain gitu ya. Naliko kurang luwih tahun 1300 Masehi kang jumeneng Ratu ing Cempo iku jejuluk Raja Kuntoro. Gitu, Raja Kuntoro ya, Raja Kapil apa itu Binatoro kagungan putra 3 siji Ndorowati Nurdaningrum, enek bojone Ningrum lah ngene itu sapa iki Mas Mualim ya. Jadi Raja Cempo itu namanya Kuntoro itu je, punya anak 3 namanya Ndorowati Murdaningrum, yang kedua namanya Dewi Condrowulan. Angel ya macamnya ya, Dewi Condrowulan. Nomor 3 Raden Cingkara ya, Cingkara ya, betul ya bahasanya ya, Cingkara ya dah. Kucapo, wah Kucapo kan berarti kayak wong dalang. Tanya Mas Kismat itu. Kucapo itu salah sawijine mubaleh Islam saking tanah Arab asmo Sayyid Ibrahim As-Samarkandi, Samarkan berarti itu ya. Saka negara Samarkan pun niku. Samarkan Asia Tengah sekitar Turki lah kalau zaman sekarang. Tadi sudah mirsani sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia, ada ya, masih ada lah, nanti dilihat di YouTube atau di Twitter masih ada. Itu nih salah sawijine mubaleh Islam saking tanah Arab asma Sayyid Ibrahim Asmara Kondi kang ing tembe masyhur itu Karan Ibrahim Asmoro Kaaran maksudnya. Jadi masyhuripun di asmani Ibrahim Asmoro itu aja. Jadi rawuh ing Cempo ing Campa perlu tablih ngajak itu aja sang ratu supaya kerso itu ngrungkebi agama Islam ya dah, kersaning pangeran sang ratu kerso melebu agama Islam. Oh gitu ya, ini karo aku juga karo sinau juga ya tadi. Jadi mubaleh ini Asmara Kandi ini Ibrahim Asmara Samarkan ini dari Samarkan itu datang ke Cempa untuk untuk penyiaran agama itu aja.
nganti kerso adamel masjid, apa itu, adek masjid itu ya. Jadi kemudian bikin masjid lan apa kui orang ketok ya jadinya. Coba wah ini sebentar tak bocok kitab asli nih. Jadi, halaman 4 ya, masjid ya, ada lan tua ya cilik. Ya suka bahwa intinya ngono kuwi. Masyarakat agama Islam ing Cempo akhir-akhir Maulana Ibrahim kadaupaken angsal putrine kang ya toh apa nih, Kang Asmara Dewi Condro Wulan gitu ya, Condro nomor 2 berarti ya. Jadi Condro Wulan itu dinikahkan dengan itu ya toh. Ini wong tua jadi ngene iki itu ya, alhamdulillah gitu ya. Saya jajal yang agak, soalnya saya punya bukunya beliau yang lain, Babat Bintoro Demak, ini juga kitabnya beliau. Mungkin para santri ini sudah lupa dengan kitab ini ya. Karena bukunya fotokopian kecil lagi ini, Babat Bintoro Demak. Nanti kita lanjutkan dengan kitab ini. Itu aja. Kitab itu ya, kitab sejarah gitu ya. Jadi dimulai dari Cempa. Nah, saya pengen mengatakan sebelum saya melanjutkan bahwa Cempa ini dalam penuturan para sejarah itu ya, baik dari luar maupun dari Indonesia itu ya. Cempo itu ada perbedaan pendapat ya, apakah Cempo itu ada di Kamboja atau apakah Jempa ada di Aceh, namanya Jempa. Jadi di Aceh itu ada namanya daerah namanya Jempa itu ya. Apa ini itu ya, kalau merujuk pada apa teman-teman. Jadi ini makanya saya komentar langsung dengan Cempa karena ada minimal ada 2 pendapat ya. Kalau Cempa itu ada di Kamboja berarti arah sana menjelang Kanton Cina itu kan berarti ya gitu. Itu kalau dirunut dari perjalanan para mubaleh, para pedagang Islam, memang agak sulit dipahami ya, karena alur kata sejarawan Belanda itu ya, alur para ulama itu melalui Selat Malaka, sebelum ke Aceh dulu kan, ke Aceh dulu, kemudian Selat Malaka, kemudian turun sampai ke selatan sampai ke Jawa gitu ya, sampai ke Gresik gitu ya. Kalau harus naik ke atas itu memang ombaknya sangat besar, membutuhkan waktu yang panjang kan itu kan, karena harus menunggu musim itu ya, di mana gelombang laut di Selat Cina Selatan itu menjadi tidak tinggi gelombangnya. Itu sangat sulit kalau menurut para sejarawan, baik sejarawan Eropa maupun sejarawan Indonesia ya, termasuk sejarawan Sukmono itu kan, yang kenal Sukmono itu yang banyak menulis tentang sejarah Indonesia, itu juga sepakat bahwa Cempo itu ada di Aceh itu ya, walaupun ada yang mengatakan Cempo itu ada di Kamboja. Alasan kedua, ini yang penting sebelum terakhir ya, alasan kedua, karena pada masa-masa itu pada tahun 1300 ya sampai abad ke-15, Cempa atau Campa lebih tepatnya, Campa ya, di Kamboja itu masih dalam penjajahan bangsa Vietnam ya, atau belum secara
masif masuk agama Islam. Mungkin belum masuk secara masif, mungkin di pantai mungkin ada, karena jalur perdagangan ke Cina mesti lewat itu, ya kan? Mesti ada. Tetapi pada masa itu tidak familiar menurut para sejarawan. Jadi maka dimungkinkan dan banyak disampaikan kepada kita, sangat mungkin bahwa Cempa itu ada di Aceh itu, ya. Nah, teori-teori mendukung banyak, termasuk teori tsunami. Tahu tsunami ya? Teori tsunami itu penting. Jadi di tanah Aceh itu sejak dulu banyak sekali tsunami, ya, sehingga kemudian banyak daratan yang tenggelam, ya, sehingga banyak wilayah-wilayah kerajaan di sekitar Kedah, kemudian Aceh kalau di sebelah sini itu banyak tenggelam oleh ini tadi, oleh tsunami itu. Apalagi semua para ulama kan mendirikan perkampungan di pantai-pantai, mesti kan begitu ya. Nah, kalau pantai-pantai di Jawa kan pantai utara landai ya, maka paling mudah mendirikan perkampungan di pantai utara Jawa. Itu di antara ini ya alasan kenapa Cempa itu tidak di Kamboja, tetapi ada di bumi Aceh itu ya. Dan banyak yang sepakat itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang saya baca dari para pendahulu kita tentang sejarah tentang Cempa. Nanti kita baca lagi pada pertemuan yang datang. Kitabnya sudah ada, jadi nanti jangan bisa minta kopi pada Pak Riki, ya, insya Allah hanya cuma 35 halaman ya, insya Allah akan mudah sampai supaya kita bisa mudah belajar. Ini arahan dari Kiai Hofar Ismail loh ini, ya, supaya kita bisa memfotokopi kitab ini karena saya penglihatannya tidak secemerlang Kiai Saprudin, maka ya saya kitabnya gede-gede aja sulit dibaca, apalagi kalau kecil-kecil gitu. Demikian para pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pertama pendahuluan tentang kitab ini yang disampaikan oleh Kiai Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Bisri Mustafa, itu bapaknya Kiai Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri. Jadi kalau kenal kan semuanya dengan Kiai Mustafa Bisri ya, Kiai Haji Mustafa Bisri ya, sangat terkenal sekali di kita, insyaallah para kader-kader di PKS Kota Surakarta. Yang terakhir sekali saya mohon bacaan surah Al-Fatihah untuk Bapak Ahmad Purnomo. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan katanya. Aku bisa jawab boleh lagi. Itu ya, tapi ini ada pertanyaan. Monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Monggo. Pembawa acara saya di sini atau saya di situ? Oh, saya di sini. Demikian tadi penyampaian dari Ustadz Kasori Mujahid yang telah memaparkan penyampaiannya tentang kitab dari Tarikh Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau adalah kiai besar yang merupakan kebanggaan kita di Indonesia, tidak hanya dari kalangan NU tapi kita semuanya. Beliau adalah ayahanda dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Dan tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang didapatkan. Yang pertama yaitu tentang muqaddimah atau sekapur sirih dari kitab Tarikh Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustafa, dan sedikit pembahasan tentang isi dari Tarikh Aulia di kitab tersebut. Dan untuk itu, untuk pendalaman akan kita buka pertanyaan ataupun tanggapan dari hadirin semuanya, baik di DPD Kota Surakarta, DPD PKS Kota Surakarta, maupun dari live streaming dari Facebook ataupun YouTube.
Ya, ada satu pertanyaan dari Facebook sudah kami terima. Facebook DPD PKS Kota Solo. Kemudian untuk di ruang pertemuan DPD PKS Kota Surakarta kami beri kesempatan, silahkan panjenengan semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan kami haturkan. Ya, silahkan maju ke depan sini. Silahkan bertanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama panjenengan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda, KTP Mojosongo Solo. Ketua RT. Subhanallah, luar biasa apa yang sudah didedar oleh kiai kita, Bapak Haji, Kiai Haji Dr. Kasori Mujahid, tentang kitab dari Mbah Kiai Bisri Mustafa nih. Yang ingin kami tanyakan Ustadz, apakah ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah di dalam kitab tersebut Mbah Yai Bisri Mustafa juga menyebutkan sumber-sumber referensi beliau, maroji beliau, mengingat tradisi maroji di kalangan umat Islam sejak zaman sahabat Nabi amat kuat nggih, tentang rijalul hadis, sanad segala macam begitu nggih. Nah, siapa tahu ternyata ada ya, karena gini mungkin waktu yang terbatas, ini kita tadi baru subhanallah baru 2 halaman 3 halaman saja udah luar biasa Ustadz nih. Tapi mungkin karena Ustadz sudah membaca lebih lengkap, mungkin bisa sedikit diberi informasi apakah ada misalnya di belakang kitab beliau referensi-referensi atau maroji yang beliau sebutkan. Ya, ingkang kaping kalih badhe tanglet, kinten-kinten di dalam buku tersebut apakah ada semacam sistematika atau pembagian buku tersebut, kitab tersebut ada berapa bab, atau misalnya modelnya periodisasi. Tadi saya dengar Ustadz mendedar pertama dimulai dari Putri Compa sekitar tahun 1300-an. Apakah setelah itu nanti ada beberapa bagian lain berdasarkan kronologi, periodisasi atau hal yang lain? Mungkin sementara begitu Ustadz. Jazakumullah khair. Terima kasih pada Ustadz Kasori yang luar biasa sudah mendedar dan menyemangati kita untuk belajar warisan para leluhur bangsa kita ini. Matur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saja dijawab, sementara dijawab dulu Ustadz. Nanti berikutnya akan ada pertanyaan lain. Terima kasih Ustadz Nendi yang bertanya tentang Ustadz Yuda ya. Oh ya, soalnya pakai tutup itu jadi ngapunten. Bahasanya halus banget jadi kayak Ustadz Nendi itu biasanya. Bahasanya halus monggo gitu ya. Iya, makasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, memang sesuai dengan di mukaddimah tadi, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di mukaddimah. Jadi bahwa buku ini memang atau kitab ini membahas secara ringkas itu aja. Jadi secara ringkas tentang tentang perjalanan para wali atau mungkin bab-bab setelah para wali. Di sini bahkan ada di sini terangkan tentang Portugis nyerbu Indonesia juga ada itu aja. Jadi ini dari mulai Wali Songo sampai negara Indonesia merdeka ada. Pajang ada juga nih, Pajang ada ya. Jadi ini ada nama-nama para wali juga ada di sini. Oh, kemudian Portugis nyerbu Indonesia ada, Pajang setelah ini. Kemudian zaman pergerakan juga ada. Itu ya, zaman pergerakan.
Zaman Jepang juga ada, jadi memang cukup lengkap. Iya, mungkin harapan beliau seperti yang ditulis dalam kitab ini, supaya kita belajar sejarah para wali, karena mereka adalah apa namanya, pendamping para raja. Nah ini kan artinya luas deh, artinya para wali, para sunan itu mendampingi para raja. Bisa tahu maksudnya ya, kayak jenengan mendampingi apa namanya, presiden lah, kira-kira begitu. Jadi itu supaya ngerti agama ya. Jadi sejak Majapahit seperti apa, mudah-mudahan di sini diterangkan, mudah-mudahan itu ya nanti Ratu Ing Cempo dan sebagainya ini menjadi awal. Tapi kalau maroji itu tidak ada ya, karena para ulama dulu itu merujuk pada sanad para kiai sebelumnya biasanya ya. Jadi kalau saya pernah diberitahu ya oleh para kiai itu, jadi orang dulu itu mengirimkan sinyal pesan itu kadang-kadang lewat sebuah guci yang ditulis, yang dipahat itu ya. Jadi gucinya tuh nggak hilang-hilang, jadi ditulis dalam kondisi timbul itu ya. Saya pernah dapat itu ya. Jadi itu disampaikan jadi sebagai apa, bukti bahwa mereka adalah keturunan misalnya Raja A atau Raja B dan sebagainya ya. Seperti kitab apa namanya, Jugul Muda, Jugul Muda Demak ya, itu pada masa Sultan Trenggono Sedo itu tetap dibawa oleh keturunan daripada Sultan Trenggono ya. Kemudian menjadi bukti bahwa dia adalah terahnya Sultan Trenggono. Jadi seperti itu akhi. Jadi bukti-bukti mungkin kayak ketetapan apa ya, penulisan sejarah pada masa sekarang mungkin belum ada waktu itu ya. Jadi pada tahun 52 mungkin tidak kayak sekarang harus merujuk pada ini, mungkin belum ada. Walaupun mungkin mereka sudah belajar pada kitab-kitab terdahulu, tapi penulisannya tidak sedetil kayak pada masa-masa yang sekarang. Saya rasa begitu aja. Matur nuwun insyaallah. Jadi mereka sambung menyambung. Jadi kalau jenengan pengen belajar kepada kiai, nanti kiai akan menunjukkan Mas Sofar, nanti jenengan tindak ke kiai itu. Nanti dari kiai itu akan ditunjukkan lagi kiai sana. Itu karena sistemnya kepercayaan di antara murid dan kiai dan sebagainya. Itu yang berlaku pada zaman itu. Makanya hubungan kiai dan santri itu sangat kuat karena itu. Karena dia punya sejarah sanad antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau saya misalnya bukan muridnya Kiai Sabruddin, ya Kiai Sabruddin tidak akan memberikan ijazah kepada saya. Misalnya kamu harus ngaji dulu sama saya, kan gitu ya. Itu baru saya dikasih ijazah. Nanti saya disuruh belajar lagi pada Kiai Nafi misalnya. Oh Pak Kasuri, kamu ke Kiai Nafi nih, nanti kamu akan diajari kitab misalnya apa. Itu saya pernah waktu penelitian itu diajari seperti itu. Ya. Oh nanti Pak Kasuri datang ke sana, nanti akan dikasih tahu oleh itu. Kalau mereka percaya, kalau mereka percaya, itu aja. Non sewu. Kira-kira begitulah sambung menyambungnya para kiai. Monggo, ada yang lain? Iya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini masuk di Facebook PKS Kota Solo. Yeah. Ada Ibu Sri Jayanti. Sri Jayanti. Beliau bertanya, tanya Tat, apa makna sedulur papat limo pancer? Apakah Jawa dan kejawen itu bertentangan dengan Islam? Begitu Ustadz. Mohon dijawab. Ini bisa masuk enggak dalam pembahasan ini sekarang? Belum ya? Jawaban ringkas. Atau kita jawab pada sesi yang lain aja lah. Ini saya sedulur apa namanya? Sedulur ya, papat mungkin, limo pancer. Iya, sedulur papat limo pancer.
atau lewat anu aja, Japri aja ya. Mungkin belum anu lah, belum masuk lah, ya. Nanti banyak tafsiran masalahnya. Oke, itu aja. Ya, kepada Ibu Sri Jayanti, mohon bersabar, nanti insyaallah di kesempatan lain karena ini membutuhkan penjelasan yang cukup panjang untuk menjelaskan apa-apa yang panjenengan sampaikan atau pertanyakan. Selanjutnya, karena waktu telah usai untuk kajian kita di kesempatan kali ini, maka ditutup dengan doa. Tadi Ustadz Kasori Mujahid akan mendoakan wakil wali kota Surakarta yang saat ini sedang diuji oleh Allah sakit. Ya, monggo Ustadz untuk dipimpin doa untuk kesembuhan beliau. Doa ini kita sampaikan kepada Allah untuk Bapak Haji Ahmad Purnomo, ya betul ya, Wakil Wali Kota Surakarta yang sedang sakit, ya. Ini teman akrabnya Kiai Haji Hobar Ismail, kira-kira gitu, Ketua DPD PKS Surakarta dan kawan-kawan di sini. Ya, kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sakitnya, diberikan kesabaran dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga beliau segera mendapatkan kesembuhan dan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, matur nuwun. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Kasori Mujahid yang telah memberikan ilmunya di kesempatan malam hari ini di kajian rutin Majelis Jumat yang membahas tentang kitab Tarikh Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, baik melalui online maupun offline di DPD PKS Kota Surakarta yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah di penghujung acara kajian rutin Majelis Jumat pada kesempatan malam hari ini. Kami haturkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada panjenengan semuanya yang telah menyimak dari awal sampai akhir kajian rutin Majelis Jumat di kesempatan malam hari ini. Sekian dulu. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sampai ketemu di kajian rutin Majelis Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.